umat beragama yang telah ada sejak 2018. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 PDB 28. Dan hari ini kami sedang berada di komplek ibadah yang ada di perumahan Royal Residence Surabaya Barat. Dan di sini terdapat 6 tempat ibadah untuk semua agama, mulai dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Konghucu, agama Buddha, dan juga agama Hindu. Stay tune. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Di setiap sudutnya berdiri berbagai rumah ibadah yang menjadi simbol keyakinan dan keimanan masyarakat. Field study ini mengangkat rumah ibadah sebagai fokus utama karena rumah ibadah menjadi simbol nyata keberagaman dan toleransi di Indonesia. Di tengah maraknya isu intoleransi yang masih sering muncul, rumah ibadah mencerminkan bagaimana masyarakat dari berbagai keyakinan dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan. Melalui pengamatan ini, kami ingin memahami dan menumbuhkan kembali rasa toleransi sebagai dasar persatuan bangsa. Nah, untuk interaksinya kita ini di sini kalau ada hari raya, kita biasanya saling mensupport, mendukung satu sama lain. Salah satu contohnya kalau dari pihak Muslim melakukan ibadah puasa, kita dari pihak Vihara melakukan bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Gitu. Selama 6 tahun ini harmonis, rukun. Karena Surabaya sendiri kan terkenal sebagai kota toleransinya tinggi. Semua kan balik dari yang jaga. Ataupun kayak ada sekretariat, ya balik dari orang yang jaga di sekretariat. Gimana cara kamu? Paling enggak kan kita yang standby di sini kan. Ya itu kan harus standby dari pagi sampai malam. Gimana caranya kita berinteraksi dengan tetangga-tetangganya? Gitu lah. Gimana cara kita cari tahu punya gawe apa? Kamu ada sembahyang apa hari ini? Kayak contoh hari ini di sini tanggal sembahyang, tanggal 1 pura, nanti malam itu juga ada sembahyang. Namanya tilem. Memang tidak banyak, tetapi nanti ada sembahyang tertentu yang umatnya juga nggak akan muat sampai di luar. Kondisi hujan, mau nggak mau juga akan pakai terasnya kelenteng. Ya kan? Tapi ibu juga kalau lihat riwahnya orang juga pasti akan tanya ke pengurusnya. Kadang kita tanyain jaga kan jawab asal. Kalau ibu kan mending langsung nembusi pengurusnya, ada sembahyang apa, dibantu apa, kayak gitu. Karena apa, mereka kan juga sangat minimalis untuk lampu, sedangkan kelenteng kan samping sana ada lampu, jadi ibu bantu meskipun sampai 24 jam oke. Kalau di sini ibu tawari mau pakai kursi atau pakai tikar. Kalau pakai tikar ya kalau tampes ya pasti basah dingin. Tapi kalau pakai kursi nanti saya habis jam sekian pulang, taruh aja di mana, kayak gitu ibu pesen. Sama kalau ibu posisi ada di kapel, kalau contoh kayak minggu besok wihara punya gawe, tadi sempat disinggung enggak? Ada. Wihara punya gawe, kalau memang dia membutuhkan ritual yang harus banting jalan sampai parkiran kapel, ya kita it's okay aja. Tapi kalau memang membutuhkan sampai depan kelenteng ya nggak apa-apa, selama belum jamnya untuk ibadah. Tapi kalau memang dari pihak BPL sini sudah diatur kasih spelling 1 jam per rumah ibadah supaya tidak bentrok. Terutama ini kan di sini kan umat beragama kan berbeda. Ya ada 6 umat ya. Jadi pengurusnya itu mengajukan ke PT minta dibangunkan tempat ibadah atau minta tanah di tempat ibadah dibangunkan. Setelah bangunnya sendiri. Terus dengan di ACC baru dikerjakan. Terutama kalau ada kegiatan sama, tidak ada masalah, parkir pun diatur, biar nggak apa ya, pokoknya diatur sebaik. Apalagi saya kalau hari Minggu itu jaga parkir di kapel sama biara, karena biara Minggu ada kegiatan.
Berarti nggak pernah ada Nggak. kayak saling Enggak. berkonflik. Jadi saling toleransi. Toleransi itu. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Kalau saya pribadi ya, Pak, ini suatu untuk dicontoh se-Indonesia ya. Belum ada loh ini. Se-Indonesia tempat itu Pak, paling berapa dan jarak 4 atau 5 ya. Mudah-mudahan selama di sini mudah-mudahan rukun. Ini sekarang di tempat daerah lain bangun ini mudah-mudahan diizinkan lah dari pemerintahan ya, biar nggak saling kedamaian. Ya itu terutama kalau saya pribadi ya pemerintah mudah-mudahan dibuatkan seperti inilah ya, kan lebih bagus. Selain saling menghormati ibadah dan acara satu sama lain antar umat beragama, Perumahan Royal Residence Surabaya Barat juga mengadakan acara bersama setiap tahunnya. Untuk event bersama paling setiap setahun sekali ada. Itu ketika Agustus hari kemerdekaan itu kita buat event tirakatan atau tasyakuran bersama atas kemerdekaan Indonesia. Dari wawancara dan observasi yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa perbedaan agama yang ada di Royal Residence Surabaya Barat tidak menimbulkan perpecahan atau konflik. Karena dari pengurus hingga penghuninya sendiri bisa saling menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain. Dari perbedaan, kita belajar arti kebersamaan. Toleransi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain. Dengan sikap saling menghargai, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Rumah ibadah yang dibangun berdampingan ini membuat persaudaraan malah terasa semakin erat, dan kami berharap konsep ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia sebagai bentuk nyata toleransi.